Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Giwar Fadilah atau biasa dipanggil Gifar di LKSA Al Hayat. Kali ini saya sekarang akan membuat konten tentang podcast. Podcast pertama kita di channel ini, di channel LKSA Al Hayat. Channel ini akan membahas tentang sejarah Panti Asuhan Al Hayat, dari mulai sejarahnya, siapa pendirinya, orang-orangnya siapa, dan programnya apa-apa aja. Dan sekarang kita akan bahas di sini semua. Sekarang saya kedatangan bintang tamu nih dari Panti Asuhan Al Hayat, dari perwakilan Panti Asuhan Al Hayat. Bisa dikenalin siapa? Dari yang kanan, sama jabatannya nih apa di Panti Asuhan Al Hayat. Assalamualaikum. Saya di sini, nama saya Nila Suryani. Saya di sini sebagai bendahara Panti Asuhan Al Hayat. Terus yang kirinya siapa? Ya, nama saya Ibu Eti Rohaiti. Adapun saya di Panti Asuhan Al Hayat sebagai sekretaris. Oh, jadi di sini adalah yang datang ada sekretaris sama bendaharanya Panti Asuhan Al Hayat, langsung dari petingginya nih datang ke sini ya, petinggi Panti Asuhan Al Hayat. Jauh Bu datang ke sini? Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Ibu ya, merepotkan. Betul. Sekarang sibuk apa Bu selama pandemi? Di rumah. Di rumah. Ya biasa di rumah, banyak pekerjaan, apalagi ngumpul. Pasti pekerjaan banyak ya. Di rumah mah masak, nyuci, wah pokoknya pekerjaan rumah mah tidak akan berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Kalau Bu Eti sama paling gitu. Ya, setidaknya sebagai ibu rumah tangga sama lah seperti itu. Tapi kami tetap walaupun di dalam rumah tangganya seperti itu rutinitas, kami di sini tetap untuk memperhatikan anak asuh. Artinya apa? Artinya kami tetap memperhatikan, tetap melaksanakan tugas-tugas dan terhadap anak-anak selalu kami mengawasi baik dari pendidikan atau kesehatannya. Jadi walaupun sibuk di rumah masing-masing, tapi Panti Al Hayat mah tidak akan diabaikan. Pasti, insya Allah. Apalagi tentang keuangan atau ribet ya. Kebutuhan kan bisa ditunda ya. Iya. Apalagi perut lapar. Langsung aja Bu, ini Bu, kita langsung ke bahasan pertama tentang gimana sejarah Panti Asuhan Al Hayat ini. Ya, kalau untuk sejarah mungkin Bu Eti yang akan menjelaskan ya. Masalahnya saat itu adalah dari tahun sebelum 2004. Sebelum berdirinya kami dan ini Bu Nila aktif di Majelis Taklim Darussalam gitu ya. Di saat itu karena pengunjungnya di Masjid Taklim di Masjid Darussalam itu pengunjungnya tidak dari satu tempat, tidak dari satu kompleks sekitar masjid itu. Oh, jadi nyebar. Jadi nyebar, ada yang dari Banjaran, jauh gitu. Iya, jauh itu. Nah, saat itu kalau kita sering dengan mereka saling komunikasi, akhirnya dekat itu. Ada chemistry gitu. Nah, itu ada chemistry seperti itu. Ada curhat ibu-ibu bahwa ada ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anaknya tetapi tidak mampu untuk biayanya. Nah, saat itu kami bermusyawarah antara ibu-ibu aja. Jadi di ibu-ibu aja ngobrol setelah selesai. Kebetulan di situ ada kayak koperasi gitu ya, sambil jajan ngobrol. Kalau begitu akhirnya mengadakan semacam iuran bukan iuran ya, udunan kalau sudah mah sodako secara sukarela dari ibu-ibu sekitar itu aja dulu. Buat panti gitu. Belum terpikir panti. Iuran aja untuk gitu. membiayai menyantuni anak yang ingin sekolah itu gitu kan. Saat ditampung itu kan 4 orang. Nah, belum berdiri panti, tapi masih mau mengumpulkan aja. Sampai 3 tahun terkumpul itu 3 tahun loh, 3 juta. 3 tahun 3 juta. 3 juta saking apa? Cuma ada 5.000. Enceleng di 10.000 itu ya untuk. Udah 3 juta zaman kemarin mah. Oh iya mahal juga ya, zaman sebelum 2004, 3 tahun sebelum tahun 2004. Selama 3 tahun itu alhamdulillah ada pas sudah mau mendirikan panti 2004-nya alhamdulillah itu dari sekitar ibu-ibu Majelis Taklim itu
ada yang itu 10.000, 5.000 terkumpul, bahkan setelah mau berdirinya berasnya secangkir, 1 gelas itu setiap datang taklim atau sebulan sekali kalau nggak salah, datang sebulan sekali itu bawa beras 1 cangkir. Jadi alhamdulillah dikumpul. Nah untuk berdirinya itu ada yang ini juga yang sodakoh, jadi lelang amal. Sodakoh, siapa yang barang gitu ya. Buat iuran anak yang tidak mampu aja. Buat itu kalau 2004 sudah mulai ingin mendirikan panti. Udah ada. Baru ingin gitu kan, baru ingin caranya apa? Ngontrak. Nanti isinya apa kan itu ya. Maka di situ untuk isinya disampaikan kepada ibu-ibu, siapa yang mau ngasih termosnya, siapa yang mau ngasih gayungnya, tempat tidur, ada kompor, tapi tempat tidur. ini belum resmi panti. Belum resmi, masih rencana gitu. Yang penting ada dulu rumahnya aja gitu. Iya, nah pas saat itu rumahnya sama teman dicarikan. Alhamdulillah dapat ya di mana Jalan Sukabumi Dalam. Jalan Sukabumi Dalam. Jalan Sukabumi Dalam. Pertama dekat itu Damkar. Deket Damkar. Ingat. Alhamdulillah kumuh banget. Tapi alhamdulillah disyukuri gitu. Kita bersyukur artinya apa? Bisa menyantuni 4 orang anak sekaligus. Itu belum jadi panti. Itu belum, masih udah itu. Sudah. Jadi dalam sambil ngontrak proses. Prosesnya izin itu RT, RW, kelurahan itu harus tetap ada seperti itu. Ke dinsos segala kan itu harus tetap. Nah dalam proses itu tadi masih berasnya masih dari ibu-ibu itu, alhamdulillah gitu ya, berjalannya waktu walaupun memang saat itu kondisi rumahnya sampai masih dikaitkan pakai kawat. Kaitkan siapa yang ke Jamban nunggu gitu ya Allah, tapi atas izin Allah sampai sekarang ya Panti Asuhan Al-Hayat ini seperti ini berkah insyaallah. 2004 berarti ya pertama. 2004 pertama berdiri. Udah ada izin dari mana-mana. Iya, udah ada plan. Dan alhamdulillah sampai ada donatur mulai 2004 tuh. Mohon. Tuh berarti Panti Asuhan Al-Hayat itu datang dari ibu-ibu majelis taklim yang karena dari taklim itu akan membuat ikatan akan menjadikan visi dan misi gitu, jadilah Panti Asuhan Al-Hayat gitu. Ya Panti Asuhan Al-Hayat ya asalnya ya gimana, kumuh ya gimana. Iya betul. Seadanya. Iya, seadanya. Terus tuh apalagi saya nanya apalagi? Donatur. Enggak. Kenapa milih panti gitu? Kenapa enggak lembaga sosial yang lain atau kayak mengajar gratis atau gimana? Kenapa panti gitu? Ya. Panti Asuhan Al-Hayat itu kan asuhan ini karena mengasuh itu dari satu bangunan. Mungkin ini ya karena naluri keibuan, jadi melihat anak kecil yang kurang ini. Nah itu iya betul. Jadi ingin ini gitu. Jadi disatukan dalam satu tempat anak-anak agar terarah. Nah, jadi tidak kalau bukan tidak percaya ke keluarganya, bukan. Tapi kami lebih mengarahkannya dengan jelas, dengan program-program yang jelas, aturan yang jelas, kedisiplinan yang jelas, maka dibuatlah panti gitu. Jadi agar bisa mewadahi semuanya gitu ya. Terus kan gini tadi tuh, panti kan 2004. Dari pertama kali pengen nih ada panti sampai 2004 itu lika-likunya gimana tuh? Sampai jadi nih lembaga sosial Panti Asuhan Al-Hayat itu sebelumnya perjuangannya kayak gimana? Oh itu perjuangannya alhamdulillah ya. Berkat ya bukan ini ya, kami sama-sama gitu, sama-sama kita punya relasi, punya mitra, punya teman-teman yang bisa dihubungi, itu kita jadikan donatur. Dan alhamdulillah pada saat itu donatur yang pertama itu adalah dari majelis taklimnya Bu Eti, karena Bu Eti itu punya sebagai ketua majelis taklim di mana-mana itu. Tapi yang pertama waktu itu dari almarhamah itu donatur pertama yang datang ke panti ya. Waktu itu membawa uang 1 juta ya, uang 1 juta, terus pakaian layak pakai gitu ya,
sama beras, terus makanan itu alhamdulillah. Oh, itu pokoknya donatur ininya lah. Donatur pertama yang datang. Tapi memang kita masih di antara kita masih terus memberikan donasi juga kita. Iya, masih ada udunan karena dari pengurus juga ada gitu. Jadi kita enggak senantiasa minta ke donatur. Tapi alhamdulillah karena kita istilahnya bukan mengemis ya, bukan minta-minta, tapi kita punya proposal kan. Terus kita minta ke donatur bahwa kita mengasuh baru 4 orang anak, tapi alhamdulillah gitu banyak yang respon lah gitu para donaturnya. Terus kan panti itu pasti ada tim inti pembuatnya gitu ya. Siapa aja itu? Pembuat atau pengeluaran ide? Ide, tim inti penggagas pengen nih panti itu apa? Yang jelas ibu-ibu ya. Yang jelas dari ibu-ibu, tapi motivasi suami lebih utama. Dari bapak-bapak lah. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak orang belakang. Orang belakang, bapak-bapak kan orang kerja. Kerja. Kerja bapak-bapaknya, jadi sok motivasi yang utama adalah dari suami. Dukungan. Jadi, terima kasih ya suami, para suami. Dukungan ya. Terima kasih atas mendukung kami ibu-ibu untuk berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Dukungan lewat Panti Asuhan Al Hayat. Ya. Itu mulai berapa orang itu, Bu? Apanya pengurusnya? Ya itu ibu-ibu ya tadi. 10 orang. 10 orang. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Yang pokoknya bapak-bapak mah di belakang layar mendukung, dan ya kalau kekurangan dana kita juga minta bapak-bapak. Tapi kita ibu-ibu yang semangat ya, memang ya ibu-ibu yang semangat walaupun kita nih kondisi kita lagi hamil sama lahir bareng. Tuh berarti dari pelajaran sekarang tuh berarti tidak ada halangan. Yang penting ada motivasi dalam diri, pasti bisa semuanya niat. Niatnya karena Allah, insya Allah ya. Ikhlas Pak, ikhlas. Ya, niat berjuang ikhlas. Alhamdulillah ikhlas. Jadi kita betul-betul ikhlas itu betul ya. Betul. Jadi kita berangkat misalnya pagi-pagi. Kita bawa anak 2 masih kecil-kecil loh ya, masih bayi digendong 1. Pakai motor? Enggak pakai motor, masih bus kota angkot gitu. Kita masih kadang dari mulai berhenti bus kota itu kan kalau naik beca mahal, lah kita ngatunya nggak ada uang gitu. Jadi jalan nikreh gitu. Jalan lumayan lah, ada kurang lebih 1 kilo mah ada. Oh iya. Ya saya juga tidak membayangkan lah, pusing saya jangan dibayangkan, dilaksanakan. Jadi intinya jangan pernah membuat suatu alasan apapun untuk meraih kesuksesan lah. Contohnya ya walaupun ibu-ibu yang itulah kondisi fisiknya yang ya bisa dibilang kurang daripada laki-laki, tapi bisa untuk mendirikan Panti Asuhan Al Hayat ini. Terus kenapa namanya tuh Al Hayat? Kenapa nggak Al Mukmin, Al Islam atau apa? Alhamdulillah. Al Hayat kan hidup. Ya. Artinya apa? Artinya kami mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk selalu ada dalam hidup bagi dirinya, ikhlas bagi dirinya dalam kehidupan ini, dunia ini. Mereka siap untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi dalam satu tantangan di dunia ini bagi generasi yang akan datang, yaitu anak-anak asuh kami, ini adalah harus tetap ada dalam jiwanya. Ya, hidup kekuatan dalam dirinya untuk terus ada dalam koridor aturan-aturan Allah dan Rasulnya, hidup dalam hati mereka. Iya, jangan istilahnya karena nggak punya biaya terus kita nih yang istilahnya yang mampu lah ya, apakah mampu mendidiknya atau mampu dalam hal dananya, itu kan kita harus ya menyantuni anak yatim, fakir miskin. Jadi semangat di situ, semangat, insya Allah. Jadi jiwanya terus hidup. Insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu. Alhamdulillah kan, insya Allah dari mulai 2004 sampai sekarang masih berdiri tegak, dan ini ibu-ibunya juga masih berdiri tegak. Jiwanya itu terus hayat, terus hidup ya. Hidup dalam diri, hidup dalam tekad juga. Amin. Terus anak-anak juga nggak baik-baik semua lah ya. Pasti ada yang ya tadi nggak lurus-lurus terus, pasti ada yang sedikit nyeleneh. Iya, gitu. pastilah itu mah. Itu menjadi termasuk saya juga. Iya, itu kadang
menjadi apa istilahnya cobaan buat kita gitu, ujian kesabaran ya utama ya. Karena apa, di sini juga kita punya anak jalanan gitu. Anak tahu kan, anak jalanan kan bebas. Terus kita tiba-tiba ada yang masuk ke sini, otomatis kan harus jadi tanggung jawab kita, diarahkan. Iya. Jadi karena mungkin tadinya bebas, terus tiba-tiba ada aturan, dia berontak gitu. Itu suatu ujian besar buat kita. Kita bisa nggak mengarahkan supaya dia jadi benar-benar manusia yang dihargai gitu, apalagi di hadapan Allah ya. Amin. Itu yang memang yang lebih diutamakan, penanaman akidah, ya mungkin akhlak. Ya saya tangkap ya dari panti asuhan Al Hayat, dari ya ini mungkin ya ke anak-anak panti aja, jadi jika kabudak sorangan. Iya, malah cemburu sih, malah lebih cemburu. Saya Bu Eti kadang cemburunya kenapa? Kalau anak asuh itu kan, kalau SPP ya, sekarang alhamdulillah pengurus kan bertambah gitu kan, karena kami udah nggak mampu lah untuk teknologi sekarang kan itu. Akhirnya ada kader, ada penerus kan suatu saat insya Allah, dan sekarang udah ada generasi kan, ada bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu setiap bulannya memberikan SPP ke sekolah dengan menanyakan perkembangan anaknya. Oh, sekarang udah. Iya, udah lama sih gitu kan. Dari sejak itu juga harus gitu. Cemburunya apa saya ke anak saya? Pada asalnya seperti itu. Kenapa? Karena kan beda kesibukan, bisa aja kan ya, eta mah kedulu ibu. Coba diperhatikan bayar SPP, bagaimana ke perkembangan anak saya, Bu. Ini apalagi dari anak jalanan seperti itu kan. Ada itu laki-lakinya memang lebih besar. Nah itu ada kecemburuan dari pengurus teh. Kadang anak panti ge leuwih kapanatikeun. Itu. Kadang dari gizinya aja ya. Kalau anak panti itu pokoknya 4 sehat 5 sempurna teh betul gitu. Kadang di rumah biasa-biasa aja. Jadi gitu. alhamdulillah lah kami pengurus di sini lebih memperhatikan anak asuh, karena ini adalah merupakan amanah. Yang pertama adalah Allah yang mengamanahkan. Yang kedua adalah amanah dari para dermawan, para donatur yang harus mengarahkan, yang harus menyampaikan rizki yang dititipkannya. Kan itu harus benar-benar. Jadi jangan heran kalau ke anak asuhan Al Hayat banyak yang mengatakan, nah hanya baru teh gara rendut. Betul. Seperti itu, terus pakaiannya teh rapi, kerudungnya bagus. Ya, saya sampaikan anak saya juga harus bagus. Artinya ke anak asuh pun sama. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak para dermawan melihat bagusnya anak-anak, rapihnya anak-anak, sehatnya anak-anak, bagusnya bangunan, harus bersyukur. Artinya apa? Dana yang ibu-ibu, yang bapak-bapak amanahkan tersalurkan, dimanfaatkan yang sebenar-benarnya. Itu jazakumullah khairan kepada para dermawan. Jadi jangan sampai gini, katanya udah dikasih santunan atau apa, tapi anaknya gerakil, kacot, kan dari amanahnya. Jadi insya Allah amanah lah. Ya itulah paling tentang sejarah. Sekarang saya pengen tahu tentang perkembangan panti asuhan Al Hayat dari 2004 sampai sekarang tuh daya bangunan rumahnya kayak gimana?